wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulani Putri dengan NIM 2024530074. Saya berasal dari kelas A, Prodi Farmasi, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Patimura Ambon. Oke, jadi di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana jurnal itu berjudul tentang pengembangan metode identifikasi dan isolasi Mitragynae dari daun kratom atau Mitragynea speciosa. Nah, selanjutnya ini ada identitas jurnal yang saya gunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan. Jadi, pada tanaman kratom atau Mitragynea speciosa, tanaman herbal asal Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, daun kratom ini secara tradisional digunakan sebagai obat herbal untuk mengatasi nyeri, demam, diare, meningkatkan stamina, hingga membantu pemulihan pasca melahirkan. Namun, di sisi lain, kratom juga diketahui memiliki efek psikoaktif dan berpotensi menyebabkan ketergantungan, terutama karena kandungan alkaloid utamanya yaitu Mitragynae. Nah, penulis ini dia menjelaskan bahwa produk kratom saat ini banyak dijual dalam bentuk olahan seperti serbuk, bubuk, kapsul, ekstrak cair, atau campuran jamu, sehingga sulit dikenali hanya melalui pengamatan visual. Oleh karena itu, diperlukan metode identifikasi yang cepat, murah, selektif, dan akurat untuk memastikan keberadaan kratom, terutama dalam bidang forensik dan pengawasan obat herbal. Nah, Mitragynae ini dia dipilih sebagai senyawa penciri atau marker compound karena senyawa ini khas dilaporkan ditemukan pada Mitragynae speciosa dan belum ditemukan pada spesies lain dalam genus yang sama. Oleh sebab itu, keberadaan Mitragynae ini dapat dijadikan indikator kuat untuk identifikasi daun kratom. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama itu dia akan mengembangkan metode identifikasi daun kratom menggunakan pendekatan botani atau uji mikroskopik dan kimia Mitragynae sebagai marker. Yang kedua, dia mengembangkan metode isolasi Mitragynae yang lebih sederhana, cepat, murah, dan efektif dibandingkan metode sebelumnya. Yang ketiga, dia memverifikasi hasil identifikasi menggunakan KLT densitometri, dan GCMS. Oke, selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini yang digunakan pada jurnal tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada uji mikroskopik. Nah, pada uji mikroskopik ini nanti sampel daun kratom bubuk tuh diamati menggunakan mikroskop trinokuler Olympus BX41 TF dengan perbesaran 400 untuk melihat karakter anatomi khas daun kratom. Nah, karakter anatomi yang diamati itu meliputi epidermis, kristal kalsium oksalat, trikoma atau rambut penutup, stomata, dan bagian batang daun. Yang kedua itu ada metode uji GCMS. Nah, pada metode uji GCMS ini sampel tuh diekstraksi menggunakan campuran metanol kloroform dengan perbandingan 4:1. Kemudian diuji menggunakan GCMS untuk mendeteksi pola spektrum massa senyawa Mitragynae. Oke, metode selanjutnya itu ada metode uji KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, pada uji KLT ini peneliti itu dia menguji dua fase gerak. Yang pertama itu dengan etil asetat dan metanol dengan perbandingan 4:1, dan yang kedua itu N-heksan, etil asetat dan amoniak 25% dengan perbandingan 30:15:1. Nanti nodanya itu dipantau menggunakan UV 254 nanometer. Setelah itu, metode yang keempat itu ada isolasi Mitragynae. Jadi peneliti itu menggunakan KLT preparatif atau KLTP sebagai metode isolasi. Langkahnya nanti tuh ekstraknya tuh ditotolkan pada plat KLTP, terus nanti dielusi. Nah, setelah dielusi nanti itu ada noda pada RF 0,5, nanti dia dikerok. Setelah itu nanti dilarutkan dalam metanol. Nah, setelah itu juga nanti disentrifugasi. Setelah disentrifugasi nanti dia dianalisis menggunakan GCMS. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian di jurnal ini ada beberapa. Yang pertama itu ada hasil uji mikroskopik. Nah, pada hasil ini tuh ditemukan struktur khas daun kratom, kristal kalsium oksalat bentuk beras,
trikoma non-glandular, stomata parasitik, struktur epidermis khas famili Rubiaceae. Nah, pada gambar yang saya lampirkan ini ada gambar A sampai E, yang dimana A itu gambar hasil uji bagian epidermis, sedangkan yang B itu hasil uji kristal kalsium oksalat, sedangkan yang C itu ada hasil uji trikoma atau batang penutup, sedangkan yang D itu ada batang daun, dan yang terakhir E itu ada stomata pada epidermis atas. Oke, hasil penelitian selanjutnya itu ada hasil penelitian dari GCMS. Nah, pada kromatografi GCMS ini ditemukan pola khas mitraginane dengan waktu retensi sekitar 18,30 menit, disertai spektrum massa yang sesuai dengan senyawa mitraginane. Nah, yang gambar yang saya lampirkan ini itu adalah hasil analisis GCMS sampel bubuk kratom. Yang pertama itu pada gambar A itu ada kromatografi gas, dan yang gambar B itu ada spektrum massa pada menit ke 18,30 menit. Oke, hasil penelitian selanjutnya itu dari uji KLT. Nah, pada fase gerak ini dia menggunakan N-heksan, etil asetat, dan amoniak dengan perbandingan 30:15:1. Diperoleh dengan noda RF itu 0,5. Nilai ini sesuai dengan RF standar mitraginane yang dilaporkan penelitian sebelumnya dengan RF 0,49. Nah, pada gambar yang saya lampirkan ini adalah noda KLT pada fase gerak N-heksan, etil asetat, dan amoniak 25%. Oke, selanjutnya itu ada hasil penelitian dari isolasi mitraginane. Nah, metode KLTP ini dia berhasil memisahkan mitraginane pada RF 0,5. Jadi hasil isolasinya itu kemudian dianalisis dengan GCMS dan menghasilkan puncak tunggal yang menunjukkan kemurnian isolat cukup baik. Nah, pada gambar yang saya lampirkan sini ada dua gambar. Yang pada gambar pertama itu ada hasil KLTP ekstrak kratom dengan peroleh RF 0,5. Nah, pada gambar sebelahnya itu ada hasil uji isolasi mitraginane. Yang pada gambar A itu ada kromatogram gas, dan yang B itu ada spektrum massa. Selanjutnya itu hasil penelitian dari identifikasi mitraginane. Nah, pada hasil identifikasi mitraginane itu metode yang diuji itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kratom bubuk, kratom serbuk, kopi bubuk, jamu, campuran jamu tambah kratom. Nah, hasil itu dia menunjukkan bahwa kalau kratom bubuk dan serbuk itu positif mengandung mitraginane, sedangkan campuran jamu tambah kratom juga itu masih dapat terdeteksi. Sedangkan kalau kopi dan jamu itu tidak menunjukkan noda pada RF mitraginane. Nah, hanya sampel yang mengandung kratom menunjukkan noda pada RF 0,5 dan spektrum densitometri khas sekitar 221 nanometer. Nah, pada gambar di samping itu ada hasil KLT uji identifikasi sampel, yang dimana itu ada A itu daun kratom bubuk, sedangkan yang D itu daun kratom serbuk, yang C itu bubuk kopi, dan yang D itu jamu, dan yang E itu isolat mitraginane. Nah, gambar yang di bawahnya itu adalah pola spektrum KLT densitometri pada RF 0,5. Nah, pada spektrum ini diketahui khasnya itu sekitar 221 nanometer. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk pada pembahasan. Jadi peneliti ini dia berhasil mengembangkan metode identifikasi dan isolasi mitraginane dari daun kratom menggunakan kombinasi uji mikroskopik, KLT densitometri, dan GCMS. Nah, uji mikroskopik itu dia menunjukkan bahwa karakteristik anatomi khas daun kratom, sedangkan identifikasi kimia itu menggunakan KLT itu dia menghasilkan noda mitraginane pada nilai RF sekitar 0,5 yang diperkuat oleh hasil KLT densitometri dan GCMS. Nah, isolasi mitraginane ini dengan metode KLT preparatif KLTP itu dia menghasilkan isolat yang menunjukkan puncak tunggal pada kromatogram GCMS. Nah, hal ini tuh dia menandakan kemurnian yang baik. Selain itu, metode ini dikembangkan terbukti selektif karena mampu mendeteksi mitraginane pada sampel yang mengandung kratom dan tidak terdeteksi pada sampel kopi maupun jamu, sehingga berpotensi digunakan untuk identifikasi kratom dalam bidang farmasi dan forensik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Nah,
kelebihan dari jurnal ini, dia itu menggunakan beberapa metode identifikasi. Yang pertama itu ada mikroskopik, KLT, KLT densitometri, dan GCMS, sehingga hasilnya itu nanti dia lebih meyakinkan. Sedangkan kelebihan yang kedua itu dia mengembangkan metode isolasi yang lebih sederhana dibandingkan kromatografi kolom. Nah, kelebihan yang ketiga itu ada metode KLTP yang relatif murah, cepat, dan mudah diterapkan di laboratorium, pendidikan maupun forensik. Dan yang keempat itu dia membuktikan selektivitas metode dengan membandingkan kratom terhadap kopi dan jamu. Nah, sedangkan ada kekurangan jurnalnya juga. Yang pertama, kekurangannya itu dia tidak dilakukan identifikasi struktur lengkap menggunakan NMR dan atau HPLC. Nah, yang kedua itu dia tidak dilaporkan rendemen atau persen kemurnian hasil isolat dari mitraginane. Dan yang ketiga itu tidak dilakukan perbandingan langsung dengan standar mitraginane murni komersial. Dan yang terakhir itu ada analisis kuantitatif kadar mitraginane itu belum dibahas secara mendalam. Oke, jadi kita akan masuk ke yang terakhir, yang dimana itu adalah kesimpulan. Jadi, jurnal ini tuh dia berhasil mengembangkan metode identifikasi dan isolasi mitraginane dari daun kratom menggunakan kombinasi uji mikroskopik, KLT, KLT densitometri, dan GCMS. Nah, metode KLT preparatif atau KLTP ini dia terbukti mampu menghasilkan isolat mitraginane yang ditunjukkan oleh puncak tunggal pada GCMS. Nah, metode yang dikembangkan ini relatif sederhana, cepat, murah, dan cukup selektif untuk mendeteksi mitraginane pada berbagai bentuk olahan kratom. Namun, penelitian ini dia masih memiliki keterbatasan karena identifikasi senyawanya itu belum mencapai tahap karakteristik struktur lengkap untuk memastikan bahwa isolat itu dia benar-benar mitraginane dengan kemurnian tinggi. Jadi, penelitian tuh harus lanjutan menggunakan NMR atau HPLC atau LCMS masih diperlukan. Oke, mungkin sekian dari hasil review jurnal saya dengan judulnya Pengembangan Metode Identifikasi dan Isolasi Mitraginane dari Daun Kratom atau Mitragina speciosa. Saya Alia Maulani ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan dalam pemaparan materi, dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat nanti kelak, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.